Tetap semangat karena ini bulan Agustus, kita tetap semangat 45. Nah, ini saya sedikit membahas terkait sumpah. Ya, terkait sumpah. Adil Katalino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengan, Kak Jubata, arus, betungkat ke adat basa, bepegai ke pengatur perkara, au. Salam kami dari Kalimantan Barat, salam Dayak Ganteng. Nah, berhubungan saya juga masih sambil kerja, saya melihat berita-berita yang ada terkait sumpah. Untuk mencari keadilan, itu adalah sumpah. Nah, terkait kami orang Dayak, ini membahas kami sebagai orang Dayak. Kami zaman dulu ya bisa juga mengadakan sumpah untuk mencari keadilan siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu benar-benar loh ya. Jangan main-main dengan sumpah. Itu benar-benar. Nah, jadi terkait sumpah itu satu. Terkait kedua, selain dari sumpah itu ngadu ayam ya. Misalnya untuk kita menyelesaikan perkara yang sangat rumit, tidak ada pengakuan, tidak ada yang mau mengalah kedua belah pihak. Jadi kita melakukan adu ayam. Ayam ini bukan sembarang ayam. Ya, ayam ini diberitahu, ayam ini dikasih tahu bukan ayam sembarang ayam yang seperti digunakan buat orang-orang sabung-sabung ayam, yang digunakan orang buat judi sabung ayam, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ini untuk menyelesaikan perkara yang sangat rumit. Itu ngadu ayam. Ya. Nanti ayam yang menentukan mana yang menang dan mana yang kalah. Begitu juga sumpah. Kalau sumpah itu sudah di tingkat yang sangat berat, karena itu merenggut nyawa. Bukan nyawa kita sendiri, bisa keluarga kita kena. Nah, ini hati-hati. Kalau kami sebagai masyarakat adat sudah membawa perkara ke sumpah, masih bagus kalau masih lewat jalur hukum kan, karena dari undang-undang, dari mulut, dari pembela sana pembela sini, mungkin masih bisa melakukan perdebatan dan hakim yang menentukan. Apa tidak kalau hakim itu dengan hati nurani yang paling tulus dan paling jujur untuk memutuskan perkara. Tapi kalau oknum, ini oknum ya, kalau oknum wakil Tuhan, dia sudah tamak dengan harta benda, dia sudah masuk ke otak-otak orang yang serakah, tentu bisa terpengaruh untuk menentukan keputusan. Karena bisa diduga dibayar misalnya kan, dibayar lebih tinggi misalnya. Sedangkan menghilangkan nyawa orang kalau hukum adat atau hukum ini paling berapa puluhan juta. Hitung-hitunglah misalnya 100-200 juta. Nah, ini orang udah tidak ada ini. Nah, tapi kalau orang itu namanya menyogok untuk mencari kebenaran atas hukumnya, dia bisa menyogok berapapun. Misalnya 100 juta enggak mau, 200 juta enggak mau, 300 juta enggak mau, bawa satu kopor, 1 M misalnya, enggak mau lagi, bawa 10 M. Kan gini, kaget kan? Pasti namanya kita sebagai manusia pasti bisa, iman kita bisa lemah. Maupun dia seorang hakim, maupun dia seorang jaksa, maupun dia seorang
pengacara maupun dia seorang ini orang ya, bisa lemah dengan melihat duit yang sangat banyak. Apapun kita sebagai manusia bisa lakukan itu, termasuk saya. Saya juga tidak membilang diri saya bersih, saya juga tidak membilang diri saya jujur. Nah, tapi kalau saya sudah melihat uang yang namanya triliunan, mungkin ratusan miliar, saya nggak pernah lihat itu, mungkin bisa membuat iman saya tergoyah. Nah, kan begitu. Nah, terkait sumpah, ini memang harus kita gunakan terus ini untuk menegakkan keadilan. Baik pun dia hukum negara, hukum positif, hukum adat, dan sumpah. Nah, kita tidak puas dengan hukum positif, kita tidak puas dengan keputusan hukum yang sudah dibentuk oleh undang-undang, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kita larikan ke sumpah. Sumpah itu bisa dilakukan juga dengan sendiri, tanpa yang bersalah itu hadir. Bisa, jangan bilang tidak bisa. Nah, terkapar tuh di sana kalau memang dia melakukan kesalahan. Makanya hati-hati dengan sumpah tadi. Kita ini harus berkata jujur, kita ini harus berkata terbuka, barulah kita tidak makan sumpah. Tapi kalau kita tidak jujur, kita kang kalekong, nah hati-hati, hancur. Ya, itu bisa merenggut nyawa kita sendiri. Nah, saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Apapun edukasi dari kami, pendapat dari kami, ya tanggapan dari kami, masukan dari kami, ya gagasan dari kami, itu adalah hak sebagai rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia berhak untuk berbicara. Saya rasa cukup itu. Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Lanjut, sumpah pocong.